Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Di minggu kemarin kita sudah membahas pada masa kemerdekaan, awal kemerdekaan, Orde Lama. Nah, sekarang kita akan membahas pada masa Orde Baru atau yang sering dikenal dengan masa Orde Presiden Soeharto. Nah, Orde Baru memperlihatkan niat untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila pada kemurniannya. Kalau kita masih ingat, kemarin sudah Ibu jelaskan pada Orde Lama tempat terjadi penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam hal konstitusi. Salah satunya adalah pengangkatan presiden seumur hidup. Nah, pada zaman Orde Baru ini berupaya bagaimana nilai-nilai Pancasila disesuaikan kembali. Namun ternyata terdapat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan yang dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Salah satunya ada kebebasan pers dianggap terbatas. Jadi zaman Orde Baru ini tidak seperti sekarang media massa dengan bebas bisa meliput berkaitan dengan pemerintahan. Nah, saat itu pernah terjadi penghentian penerbitan media massa seperti majalah Tempo dan tabloid Detik. Kemudian yang kedua, pemerintahan cenderung sentralik atau lebih mengarah ke pemerintah pusat yang mengatur segala hal. Kemudian yang ketiga, demokrasi cenderung dikekang. Antara lain hanya ada 3 partai yang boleh ikut pemilu. Jadi pada zaman Orde Baru partainya cuma 3, Golkar, PDI, dan P3. Kemudian yang keempat, diduga terdapat korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disebut dengan KKN, sehingga menjadi salah satu penyebab kemunduran ekonomi Indonesia. Nah, ini juga yang menjadi salah satu penyebab mundurnya Orde Baru atau lengsernya Orde Baru, Orde zaman Soeharto masuk ke Orde era Reformasi. Reformasi sesuai dengan artinya perubahan. Nah, di sini banyak hal yang dirubah. Salah satunya adalah perubahan terhadap undang-undang, merapihkan bagaimana yang tidak sesuai dengan undang-undang diupayakan untuk disesuaikan, tapi dalam perjalanan dinamika ini muncul dinamika dengan adanya gerakan-gerakan yang merongrong kemurnian nilai Pancasila seperti separatisme, radikalisme, dan terorisme. Yang kondisi ini tentu saja memberi pengaruh terhadap kondisi kehidupan bangsa dan bernegara. Contohnya seperti gerakan Aceh Merdeka atau yang masih baru sekarang, Bintang Kejora di Papua yang ingin memisahkan atau yang melakukan gerakan separatisme. Itu adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.